Selamat pagi Buma Muda. Pagi. Oke, ini kita sekarang up close sama Buma Muda. Oke, jadi yang pertama ini Buma Muda itu memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Mahmuda Iriani Arif. Saya bekerja di SMA Negeri 2 Kota Mojokerto ini sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang, yang akan purna bakti pada per 1 November 2023 ini. Berarti cepet banget nih ya. Oke, Buma Muda, wah berarti ini sudah bukan guru senior lagi nih, super senior ini. Iya. Oke, tapi masih awet muda dan tetap cantik dan endel gitu ya. Iya, dirinya. Oke, nah jadi ini nanti kan videonya pastinya ditonton sama siswa-siswa yang lagi aktif sekarang dan alumni yang sudah tidak tahu berapa jumlah ribuan sudah dari berapa tahun yang lalu yang diajar Buma Muda. Ya. Nah mungkin Buma Muda bisa ceritakan nih gimana sih sejarahnya Buma Muda waktu itu, dari mulai mungkin kuliah, lulus kuliah sampai menjadi guru ini tuh seperti apa buat inspirasi semuanya. Oke. Ya. Saya menempuh SD langsung tanpa TK karena pada saat itu memang belum ada TK, tapi setengah tahun sebelum SD saya itu sudah dititipkan di kelas 1. Jadi langsung diterima tanpa tes karena sudah dititipkan setengah tahun. Setelah SD saya di SD Negeri Ngedongan 2, terus SMP-nya, dan tidak lupa juga saya di SD Ngedongan 2 itu pernah membawa nama SD Ngedongan 2 yaitu sebagai juara 1 beregu bulu tangkis. Tingkat kota dan kabupaten bersama dengan kakak saya yaitu yang bernama Nunuk Sensusianingsih. Aduh, keren nih. Nah, setelah itu saya masuk di SMP Katolik Santo Yusuf. Pada saat itu memang sekolah swasta tapi yang paling disiplin. Jadi tidak ada kata terlambat. Setelah bel masuk itu berarti pintu gerbang sudah ditutup dan tidak bisa masuk. Berarti kita kalau terlambat kita harus kembali ke rumah, tidak bisa mengikuti sekolah. Di samping itu, pada saat terjadi kegiatan belajar mengajar, itu tidak ada siswa yang keluar di halaman walaupun tidak ada gurunya. Jadi mereka langsung mengerjakan tugas dari guru tanpa rame dan tanpa keluar halaman, keluar dari kelas. Itu motivasi saya kenapa saya kok milih SMP Katolik Santo Yusuf. Setelah lulus saya melanjutkan yaitu pada saat itu SMPP yang sekarang ini diberi nama SMA Negeri 1 Soko ya. Di SMPP itu juga melalui tes, alhamdulillah saya juga masuk. Setelah dari SMPP lulus tahun 81, saya langsung mengikuti 2 tes yaitu proyek perintis 1 dan proyek perintis 4. Nah, pada saat itu saya itu pengennya masuk ke UGM yaitu dengan jurusan antropologi. Tapi karena zaman saya itu semua itu adalah orang tua yang menentukan. Karena orang tua saya menentang tidak boleh masuk itu. Akhirnya saya mengikuti, milih tidak di UGM tapi di UNER, yaitu yang diinginkan adalah kalau tidak hukum ya ekonomi orang tua saya. Akhirnya saya milih jurusan ekonomi dan jurusan hukum. Tapi di proyek perintis 1 saya tidak masuk, artinya akhirnya saya masuknya di perintis 4 yang pada saat itu dinamakan dengan IKIP Surabaya, mengambil jurusan akuntansi tapi D3. Lulus, begitu lulus saya ditempatkan di SMA 2. Pada saat itu tuh namanya SMA 3. Nah, ini PNS ya? Iya, PNS gitu. Langsung. Jadi lulus setengah tahun saya langsung diangkat di SMA Negeri 3 Mojokerto. Yang sekarang menjadi SMA Negeri 2. Akhirnya saya mengikuti setelah sebagai PNS,
Saya mengikuti yaitu program transfer atau kelanjutan ke S1 tetap di di IKIP Surabaya yang sekarang namanya UNESA. Di situ pun saya bertemu dengan alumni karena saya mengikuti reguler. Jadi kuliahnya sama alumni itu, tapi saya merasa senang sekali kalau sudah terjun di dunia pendidikan atau dunia belajar seperti itu, seakan-akan enggan untuk keluar dari dunia belajar yang seperti itu. Ya, akhirnya saya menyandang S1, terus saya lanjutkan lagi yaitu S2. Lah untuk S2 ini karena saya ya artinya pemikiran saya sudah agak berkurang, maka saya tidak berani mengambil yang linier, tapi saya akhirnya mengambil yaitu yang tidak linier di IKIP Adibuana, Universitas Adibuana PGRI Surabaya itu. Alhamdulillah saya juga bisa menyelesaikan S2 walaupun tidak linier. Ini jadi Bu Mahmudah ini maksudnya itu dari diangkat PNS itu Bu Mahmudah langsung di SMA 2 atau dulu SMA 3 ini berarti ya? Iya. Berarti belum pernah di sekolah lain atau nggak pernah di tempat yang jauh begitu ya? Iya, itu semua berkat doa dari orang tua saya karena bapak saya tidak menginginkan saya keluar dari kota Mojokerto. Akhirnya kesampaian sampai mau pensiun ini tetap di Mojokerto dan di SMA 2 ini. Oke, lanjut Bu Mahmudah. Untuk karir saya selama di SMA 2 selain saya mengajar, tapi saya pada tahun 2010 kalau tidak salah, pada saat itu kepala sekolahnya Bapak Arifin Subegi tidak tahu memilih saya kok menjadi kepala perpustakaan. Intinya karena gini, Ibu IT-nya lumayan, bukan bagus loh ya, lumayan. Mungkin nanti bisa memperbaiki perpustakaan SMA 2. Pertama saya merasa saya itu saya kok dikucilkan di perpustakaan. Tapi setelah saya pikir, saya nalar secara panjang, akhirnya saya di perpustakaan bisa berkarya dan bisa memberikan sesuatu yang baik. Ternyata alhamdulillah pada tahun 2016 itu perpustakaan SMA 2 bisa meraih juara 3 tingkat nasional. Alhamdulillah. Oke, terus Bu Mahmudah waktu mulai SMP, SMA sampai kuliah itu berarti sudah nggak lanjut ya untuk badminton tadi yang tetap juara? Oh tetap. Di sela-sela itu, jadi saya jarang masuk. Oh gitu. Jarang masuk kelas. Jadi sampai kuliah itu masih? Kalau kuliah main? Sudah berhenti saya. Oh iya. Sampai dengan SMA. Terus sekarang gimana Bu Mahmudah? Sekarang, maksudnya yang badmintonnya ini? Ya, sudah berhenti karena usia dan tenaga yang sudah tidak memungkinkan. Terus Bu Mahmudah ini kan aktif banget ya. Maksudnya itu misalnya ini aja udah mau pensiun tapi masih lincah, aktif. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan begitu Bu Mahmudah buat inspirasi? Kalau saya itu ya karena sudah terbiasa dari sejak kecil ya. Karena olahragawan dan saya tidak hanya bulu tangkis tapi di samping ada teknik, ada juga seperti pemanasan olahraga sampingan sebelum kita mulai olahraga itu. Jadi pada saat saya di SMP itu setiap hari dengan kakak saya itu dari Magersari, rumah Magersari sampai dengan lapangan Wates itu disuruh lari, diikuti oleh bapak dengan menggunakan motor. Keren ya. Terus di lapangan itu disuruh latihan fisik, ya maju mundur dan sebagainya yang seperti itu. Setelah selesai pulang tidak dibonceng, disuruh lari lagi sampai dengan rumah itu hampir setiap hari. Sehingga gitu. Insya Allah ya akhirnya fisik saya ya seperti ini. Jadi sekarang itu masih langsing gitu ya. Betul, awet langsing. Jaga body ini namanya. Iya, padahal tidak diet. Lalu kira-kira kesan apa nih dari Bu Mahmudah dari mulai mengajar di SMA 2 ini yang ingin disampaikan gitu? Apa sih kesannya gitu? Saya itu mulai dari awal sampai akhir itu
kalau sudah memang karena ada jiwa seorang guru ya, menghadapi anak yang bermacam apapun, saya berusaha untuk mengatasi atau menyelesaikan dengan ya sama-sama enaknya ya, sama-sama baiknya. Jadi bagaimana saya selalu berpesan pada anak-anak. Saya selalu pengalaman saya sejak kecil itu selalu saya utarakan ke anak-anak. Ini loh saya itu dulu. Bagaimana saya dengan orang tua saya. Nah, saya selalu mengatakan mungkin perkataan saya ini bagi kalian sekarang itu hanya omong kosong atau apa, tapi nanti setelah kalian keluar dari SMA 2 akan bisa merasakan bahwa apa yang saya utarakan itu adalah ada benarnya. Begitu. Lalu kira-kira pesan apa nih baik buat siswa yang sudah alumni maupun sekarang yang masih aktif? Apa pesannya nih? Atau spesial lah gitu ya? Iya spesial. Kalau saya itu inginnya ya walaupun sudah bisa mencapai karir yang sudah diperoleh maupun yang belum ini ya, jangan patah semangat ya. Karena pendidikan atau belajar itu tidak ada batas waktu dan tidak ada batas usia. Contohnya aja saya itu sudah berusia hampir 50 aja masih mengikuti pendidikan S2 ya, sekitar 50. Saya itu S2 ya. S2-nya itu. Jadi tidak ada kata terlambat atau ada kata berakhir untuk belajar. Tadi selalu semangat. Iya, betul. Oke. Lalu sekarang Buma Muda ini kan tinggal berapa bulan lagi nih? 2 bulan. 2 bulan nih Ya. mau pensiun. Iya. Nah, kira-kira apa perasaannya Buma Muda sekarang? Saya sekarang masih menata hati bagaimana nanti menghadapi masa purna bakti saya itu dan apa nanti yang harus saya lakukan. Saya masih mempersiapkan diri, mencoba untuk mengurangi segala aktivitas supaya nanti kalau sudah betul-betul purna bakti saya tidak kaget dengan kegiatan nanti yang tidak bisa saya lakukan. Tapi insya Allah kalau ada teman-teman yang pengen minta bantuan saya dalam hal apa, sharing, saya tetap bersedia untuk membantu. Lalu kira-kira ada nggak angan-angan atau rencana Buma Muda pasca pensiun ini gitu ya, atau setelah purna ini? Dalam bayangan atau apa masih itu? Atau sudah ada rencana matang? Apa ya? Kalau saya saya nikmati saja karena sudah ada cucu, berarti saya sekarang fokusnya pada cucu. Karena apa? Anak saya kedua-duanya itu terlalu sibuk, nanti kasihan cucu, berarti saya yang harus memperhatikan cucu saya untuk untuk kesuksesan dari cucu saya itu. Jadi anak dan cucu nanti bisa menjalani apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan itu bisa tercapai. Lancar. Iya. Oke. Terima kasih Buma Muda waktunya. Semoga selalu sehat dan apa yang belum tercapai cita-citanya itu akan tercapai. Amin. Oke. Terus jangan lupa ya semuanya untuk like, subscribe dan komennya di Inskada World. World. Oke. Terima kasih. Oke. Bye bye.